Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan menghadirkan tamu istimewa, tokoh inspiratif. Siapakah beliau? Beliau adalah Mas Wicaksono sebagai Ketua Umum Syarikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Nih Mas Wicak, apa kabarnya ini nih? Alhamdulillah semuanya baik Mas. Iya. Yang penting sehat dulu Mas. Betul. Iya. Dan biasanya kelihatan dari pancaran wajah ya. Kalau orang bahagia itu seperti Mas Wicak ini kayak ya. Alhamdulillah. Kelihatan auranya itu. Disayang sama Allah itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kayak mohon izin kayak ini Iya, tadi kan sebelumnya kita tadi saya menyampaikan bahwa kurban ini ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Iya. Nah tentunya Mas Wicak ini yang selama ini berhubungan dengan kaum nelayan, ya kan ini adalah bagian daripada ketahanan pangan. Nah yang kita pengen tahu bagi apa sih kaitannya itu? Padahal kan ini kurban cuma 1 tahun sekali gitu. Kalau kita bicara masalah ketahanan pangan, apakah ini menjadi sebuah pernyataan yang signifikan sebenarnya? Oh ini pendapat saya Kiai ya. Saya bukan ahlinya tapi semoga bisa memberikan wacana yang lain. Jadi kalau bicara kurban, banyak sekali masyarakat kita sebenarnya yang notabene mereka tidak mampu untuk makan daging Kiai. Jadi itu yang Mas Agus yang filosofi utamanya. Kenapa? Karena kondisinya harga daging sekarang kan juga rata-rata 120.000, 150.000 per kilo ya. Nah dengan kondisinya kita berbarengan menyembelih kurban, itu berarti masyarakat yang tidak pernah makan daging, mereka akhirnya makan daging. Stok daging nasional akhirnya jadi cukup untuk bisa dinikmatin oleh semua. Jadi kan ada ketahanan pangan yang dari situ. Cuman ukurannya masalahnya tinggal hari Kiai. Nah cuma 3 hari kan kurban kan. Betul. Nah bagaimana caranya sisi berkurban ini itu menjadi sebuah sisi ketahanan pangan yang nasional. Gitu. Artinya ini sebuah trigger sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan itu adalah ya bisa disadarkan melalui kurban ini, kemudian setelah itu ada follow up-nya lagi gitu ya. Harus keberlanjutan. Iya. Nah, tapi kalau kita bicara sekarang kan konteksnya adalah kurban. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kembali Kiai. Sebenarnya kalau kita tadi bicarakan daging ikan. Nah, sebenarnya yang dikurbankan itu pada saat ini pada saat hari kurban itu apa aja sih kriterianya? Jadi Mas Agus, Mas Wicak terima kasih nih. Sebenarnya beliau ini spesifiknya nelayan. Nelayan itu ya kebutuhan makan orang banyak. Memang begini Mas Agus, apapun profesi kita, apalagi pemimpin sebuah bangsa, harus berpikirnya sederhana, yakni bagaimana sekiranya memberi rasa aman, yang nomor 2 memberi rasa kenyang. Itu kebutuhan dasar itu. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi memberi rasa aman, memberi rasa kenyang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala punya mekanisme khusus di bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13 itu, yakni kita disyariatkan untuk kurban. Dan kurban itu memang khusus. Artinya khusus kalau kita perhatikan misalnya di dalam kitab ini, bahwa yang dimaksud kurban itu adalah ma yudbahu minan na'am. Hewan kurban itu adalah bentuknya, bahasa kampung itu rojokoyo. Rojokoyo itu hewan. Kambing, kerbau, sapi, kan begitu kan? Tujuannya memang taqarruban ilallah, untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulainya itu ada batasannya, yakni saat tanggal 10 itu pun harus setelah sholat. Setelah sholat Id, yaitu Idul Adha, dan dilanjut tanggal 11, 12, 13, itu yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Jadi kalau di luar itu ya tidak disebut dengan kurban, tapi sedekah biasa. Sedekah biasa. Ini saya terbuka saja, ada fenomena keinginan masyarakat Kiai sekarang itu pinginnya kurban diganti uang aja gitu. Musim pandemi ini diganti duit, itu lebih dibutuhkan. Atau sekarang orang misalkan melakukan juga secara online, kan dalam bentuk uang juga itu. Saya ingin tegaskan di sini bahwa posisi kurban tidak bisa digantikan dengan uang. Saya ulang, tidak bisa digantikan dengan uang. Kurbannya itu dengan hewan. Adapun Mas Agus atau Mas Wicak, misalnya mau berkurban lewat online, lewat aplikasi apapun ya, lembaga zakat yang manapun, kemudian mau dikirimkan, ini harus spesifik. Spesifik apa? Milih apakah infak, apa sedekah, apa kurban. Klik kurban, maka jadilah kurban. Jadi yang menerima itu adalah mewakili
Mas Wicak, mewakili Mas Agus. Jadi wakil. Sehingga nanti ketika menyembelih itu ya disebut. Ini kurban miliknya Mas Wicak, Allahu Akbar. Iya, iya, iya. Ini kurban miliknya Mas Agus, Bismillah, Allahu Akbar. Iya. Lah itu nggak apa-apa. Online itu kan cuma alat saja, Ya. tetapi akadnya harus jelas. Ini penting untuk disampaikan karena wacana apapun yang berkaitan dengan keinginan kurban diganti dengan uang, ini jangan sampai terjadi. Sedekah tetap, Ya. sedekah tetap. Tetapi karena sedekah itu bisa kapan saja kan? Nggih, nggih. Di luar Idul Adha, di luar Dzulhijjah silakan, nggak ada masalah. Tapi waktunya sangat terbatas ini. Yakni tanggal 10, 11, 12, dan 13. Iya. Itu Mas Agus. Nah, itu saya harapkan Mas Wicak bagaimana Iya, iya, iya. mendorong juga kepada masyarakat untuk bisa berkurban. Ya. Nggih, nggih. Iya. Karena tanpa sadar, kita ini ketika menjalankan syariat itu sudah menjalankan tugas Allah. Tugas Allah itu memberi rasa aman, memberi rasa kenyang. Dan Mas Agus, Mas Wicak itu bagian daripada Khalifatullah, wakil Allah fil ard. Masya Di bumi. Allah. Nah, baik, ini mungkin kaitan dengan Mas Wicak ya. Kan seringkali dikatakan bahwa masyarakat nelayan itu adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Iya. Nah, kalau kita lihat kaitan dengan kurban, barangkali ini kan menjadi objek juga untuk mendistribusikan hewan kurban. Iya. Nah, bagaimana Mas Wicak melihat hal ini begitu? Ya kalau bicara total penduduk Indonesia Ya. itu kategori yang miskin kan biasanya bicaranya nelayan dan petani, nggak Ya, bergeser dari ya, situ. Dan itu bicaranya sudah 30-50 tenan laut, tidak bergerak kan sampai sekarang. Nah, dengan kondisi mereka di bawah garis kemiskinan inilah, dengan adanya kita berkurban ini, mereka menjadi manfaat langsung kan bicaranya gitu. Tinggal tadi konsistensi bicaranya Mas. Jadi sebuah konsistensi kebijakan atau konsistensi dari teman-teman yang berkurban ini itu setidaknya kedepannya setelah berkurban juga harus ada berkorban yang lain gitu kan. Ya bentuknya sedekah, bentuknya infak, bentuknya apa juga yang tujuannya adalah mendistribusikan kekayaannya itu hingga ke level yang paling bawah. Nah, itu filosofinya yang harus kita kerjakan di situ. Nah, dengan kondisinya Serikat Nelayan yang kita pimpin ini, insya Allah target utama yang diberikan oleh Kiai ke kami itu adalah kita harus bisa meningkatkan taraf hidup ekonominya dari masyarakat pesisir ini. Nggak usah bikin kaya Mas, itu terlalu muluk-muluk. Naik aja dari pendapatan dia rata-rata 2 juta misalkan, naik jadi 2,5 juta itu udah lumayan buat mereka. Minimal standarisasi UMR-nya sudah naik lah gitu. Nah itu target utama kita. Selain dari sosial dan budaya, itu ekonominya juga harus terdongkrak. Jangan paradigmanya nelayan pasti miskin, itu harus hilang itu nanti 5 tahun lagi gitu. Iya, iya, iya. Gitu Mas. Nah, ini kan menjadi sebuah kelihatan dari sebuah jembatan, Kiai. Iya. Bagaimana melihatnya kurban ini kalau kita posisikan, apakah ini bisa menjadi jembatan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin? Apalagi di masa pandemi ini, mungkin yang miskinnya kan semakin bertambah, Kiai. Ya, jadi begini, Islam itu agama yang memperhatikan sosial masyarakat, kebutuhan ekonomi masyarakat. Anda perhatikan Mas Wicak, aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau kamu sholat harus zakat. Kamu sholat peduli sosial juga, peduli kepada lingkungan. Jangan wiridan sendirian, sholat sendirian sampai bungkuk-bungkuk, tapi tidak peduli kepada lingkungan. Nggak ada gunanya itu. Aqimus shalah wa atuz zakat. Termasuk kalimat zakat itu kan spesifik zakat. Allah Subhanahu wa taala biar ada variasinya kan ya. Ada bentuknya infak, ada bentuknya kurban, ada bentuknya wakaf, hibah dan sebagainya. Tapi inti semua itu adalah kepedulian sosial. Khusus ibadah kurban, ini pemantik. Bagaimana rasa kepedulian itu dibangkitkan oleh Allah. Kalau saya sih gampang gini, Kiai. Kan seharusnya idealnya itu yang menjadi pejabat adalah orang yang paham pemetaan di bawah. Nah, Mas Wicak ini kan udah tahu bagaimana masyarakat yang berada di bawah dan apa yang harus dilakukan. Seperti tinggal didorong aja, Kiai. Dan didoakan bersama. Tapi gimana Mas Wicak? Ini keunikan, kok Mas Wicak kemudian tertarik untuk mengurusi orang-orang yang dianggap itu orang-orang yang terpinggirkan? Nah, ini mungkin ada khusus mungkin amalan apa atau mungkin amanah dari Kiai, ini gimana ini? Ya, secara tidak langsung ya itu sebuah amanah ya Mas. Jadi Kiai kan tidak bisa memberikan amanah
apalagi Nahdlatul Ulama isinya kiai semua, Mas. Jadi tidak mungkin kiai memberikan amanah tanpa melihat track record, kan begitu. Nah, kebetulan kami punya track record mendirikan perusahaan dari modal sendal jepit sama ijazah hingga menjadi perusahaan TBK. Meskipun itu tidak gampang prosesnya, kan begitu. Nah, dihantam sana, dihantam sini, sempat rugi, sempat kolaps, naik lagi, kan gitu, Mas. Itu namanya pengusaha. Nah, disitulah sisi ekonomi, kemampuan ekonomi yang sudah kita kelola ini, dia kiai berharap, Nahdlatul Ulama berharap ini bisa tertransformasi ke masyarakat levelnya paling bawah gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar tadi meningkatkan kondisi taraf hidupnya masyarakat dulu. Target utamanya adalah ekonominya. Gitu. Nah, kalau bicara program pemerintah ataupun program yang bisa disalurkan ke masyarakat itu harusnya sangat majemuk, Mas. Gitu. Ya, kita bicara misalkan contoh, masa negara pantainya itu garis pantainya terpanjang di dunia, kita masih impor garamnya Kiai. Ya, itu kan ya sedih lah, kita sebagai anak bangsa ini sedih. Kita nggak mampu sih untuk swasembada garam gitu kan. Nah, inilah yang satu hal yang jadi program utama kita. Apa yang nggak kita bisa menggerakkan seluruh elemen kita, which is Nahdlatul Ulama memiliki 105 jamaah members di dalamnya kan. Dengan mayoritas itu adalah petani dan nelayan. Gitu. Harusnya kita gerakkan Nahdlatul Ulama untuk bekerja dengan sistem yang benar, dengan pola yang benar, dengan supporting semua pihak. Stakeholder itu penting, Mas. Pemerintah daerah, pengusahanya, pemerintah pusat itu harus sama-sama sempuyung jadi barengan untuk bekerja barengan untuk mengentaskan ini. Biar tugasnya pemerintah, presiden gampang. Oh, neraca perdagangan jadi positif nih. Nah, gitu kan. Dan itu harus dikerjakan bersama. Harus dikerjakan bersama. Kiai dan juga pemirsa sekalian, ini kelihatan pembicaraan kita tambah seru. Dan ada kaitannya dengan hal-hal lain, kepedulian dan juga mengangkat harkat dari masyarakat yang berada di bawah. Melalui apa? Melalui semangat berkurban pada awalnya. Nah, setelah ini jangan kemana-mana ya, karena nanti akan ada amalan yang pas buat kita. Ya, Kiai akan mengajarkan kita amalan agar dijauhkan dari wabah. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.